Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dalam pembelajaran daring kali ini. Dalam keadaan sehat, tentu saja tetap jaga kesehatan dan terus semangat ya. Sesuai dengan visi sekolah kita, supaya menjadi pribadi yang baik, yaitu unggul, cerdas, mandiri, serta berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, maka jangan lupa belajar dan berdoa ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran daring ini, Pak Kun akan bertanya tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat gak? Mudah-mudahan masih ingat ya. Baik, Pak Kun ulang yang pertama ya. Yang pertama tentang offering and suggestion, yang kedua tentang opinion, dan yang akan kita bahas adalah, mari kita lihat yang berikut ini. Baik, materi kita kali ini adalah simple phone message atau phone call message atau taking simple phone message. Intinya kita membuat pesan melalui telepon. Pesan yang kita berikan adalah pesan sederhana ya, bukan dalam bentuk berlembar-lembar kalimat atau berlembar-lembar apapun itu namanya ya. Pesan singkat saja melalui telepon. Baik, yang pertama yang akan kita bahas, bagaimana tentang menerima atau membuat sebuah panggilan. Kemudian menelpon atau meninggalkan pesan melalui telepon ya, meminta atau meninggalkan pesan melalui telepon. Kemudian spelling names. Spelling names ini mengeja sebuah nama ya. Kemudian reading phone or fax numbers, membaca telepon atau fax number ya. Kemudian membuat pesan ya, pesan melalui telepon. Baik, kita mulai. Yaitu yang pertama, receiving and making phone call. Baik, nah kalian amati, ini dialog singkat di dalam telepon. Kalian amati. Kemudian untuk tugas di rumah, waduh Pak, belum dimulai sudah tugas. Nah, ini hanya untuk praktek saja. Kalian coba telepon sendiri di rumah dengan teman menggunakan bahasa Inggris, tidak perlu direkam dan tidak perlu dikumpulkan. Kan baca saja. Good morning, Zenshin Robotics, Agung, bla 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 ya. What can I do for you? Perhatikan ini. Good morning, bla bla bla. This is Niken. Hi Niken, how it's going? Pretty good, thanks. How about you? I'm good, thanks. By the way, I'm calling because I need information about Delta projects. Is Mr. Harris around? Okay, please hold the line. I'll check if he's available at the moment. Sure, thanks. Nah, dari dialog ini, perhatikan ketika awal menerima atau memanggil, pastikan salam dulu. Kalau salam di sana atau greeting awalnya itu good morning, kalau kita menggunakan salam yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari mana ya, yang ngomong siapa, terus apa yang bisa saya bantu ya. Kemudian good morning Mr. Kusrendra, ini adalah Niken. Nah, ini orang yang menelpon. Ini penerima, ini yang nelpon. Hai Niken, how it's going? Halo Niken, bagaimana kabarmu? Kabarku sangat baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Saya baik juga, terima kasih. Kemudian Nona Niken ngomong, by the way, saya nelpon karena saya butuh informasi tentang Project Delta. Apakah Mr. Haris ada? Mr. Kusrendra menjawab, oke, tunggu dulu ya. Hold the line ini artinya tunggu dulu ya.
bukan tunggu di baris ya, tunggu berbaris bukan, tapi tunggu dulu ya dalam sambungannya. Saya akan cek apakah dia ada sekarang. Sure, thanks ya, terima kasih. Nah, dialog ini akan terjadi di telepon. Nah, receiving and making phone call. Receiving adalah penerimanya. Tadi siapa penerimanya? Adalah Miss Niken atau Mr. Kusrendra. Ya, benar ya. Mr. Kusrendra adalah penerima. Yang membuat telepon adalah, atau yang menelpon adalah Miss Niken. Paham ya? Penerima dan yang memanggil. Kita lanjutkan. Nah, itu ada pertanyaan. Pertanyaan ini kalian jawab ya. Kalian jawab, kalian tuliskan di Microsoft Word, kemudian kirim di Classroom ya, seperti biasa. Untuk yang kelas OTKP, otomatis kalian tulis di kertas atau di buku, nanti kasihkan ke ibu guru atau bapak guru yang sesuai dengan mapelnya ya. Untuk yang MM dan AKL langsung dikerjakan di Microsoft Word, nanti kalian kirim di Classroom. Lanjut. Nah, aturannya apa saja? Yang pertama, greet the caller. Ya, kalau menerima sebuah telepon, aturannya yang pertama, greet the caller. Harus ucapkan salam. Entah itu siapapun yang bicara, ucapkan salam. Terserah waktunya, bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Good morning, good afternoon, and so on ya. Kemudian state your company. Nah, sebutkan dari mana. Misalkan tadi dari Zenzin Robotik atau Gaoming Software, atau misalkan saya dari siswa atau siswi SMK Waidasim. Kemudian sebutkan namanya. Nah, nama ini usahakan nama yang lengkap, bukan nama samaran ya. Kemudian mintalah sebuah bantuan atau tawarkan sebuah bantuan. Contohnya tadi, what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? How can I help you? Sama, bagaimana saya bisa membantu? Nah, contoh di sini ketika menerima sebuah telepon, nah, good afternoon, Gibo Construction, tadi kita ganti menggunakan SMK siswa atau siswi SMK Waidasim. My name is Kun Cahyo misalkan. What can I do for you misalkan ya. Dan seterusnya. Hanya diganti waktu dan dari mana, namanya siapa, terus menawarkan bantuannya bebas, boleh pakai what can I do atau how can I help you. Kita lanjutkan. Nah, aturan ketika memanggil atau menelpon ya, yang pertama sama seperti yang receiver, penerima, tetap kita harus mengucapkan salam ya. Salam dulu, kemudian mention your name and or company's name. Nah, tadi Niken, namanya Niken, lengkapnya seperti ini, Andre Wijaya from Gaoming Software ya, dan sebagainya. Kemudian alasanmu kenapa telepon? By the way, I'd like to speak. Nah, saya mau bicara dengan bla bla bla, dengan bapak atau ibu siapa. Tolong dipanggilkan misalkan. Di sini tadi yang dicontohkan, by the way, I'm calling because I need information about Delta projects ya. Ini aturan yang harus kita lakukan ketika manggil atau menelpon ke orang lain ya. Contoh di sini semi formal yang kita gunakan. Good morning, John, it's Emma. Ya. Berarti kita sudah tahu yang telepon. Good afternoon, Mr. Haris, this is Niken. Hi Emma, this is Raymond. Nah, yang formal bagaimana? Panjang ya. Good morning, tadi greetingnya sama kan, greetingnya formal dengan semi formal. Kemudian ada kata awalan. This is Jack Cullen of Gibo Construction. Nah, nama dan
Dari mana asalnya? Tadi this is Kun Cahyo from SMK Wahid Hasim Surabaya. Itu contoh yang formal. Kemudian sama, can I speak to Miss Nadine Efres please? Nah, sama ini, can I speak to Mr. John misalkan, dan seterusnya. Hanya dirubah waktu dan nama dan tempatnya dari mana. Itu sama ya. Perhatikan tentang aturan-aturan yang harus kalian pahami. Ini nanti otomatis Pak Kun keluarkan dalam ujian PHP besok ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi receiving ya, menerima dan membuat panggilan dalam telepon ya. Kemudian kita lanjutkan taking and leaving a message by phone ya. Nah, sama. Dari dialog yang sama. Nah, kita lihat taking and leaving message by phone. Nah, yang meninggalkan pesan siapa, yang menerima pesan siapa. Kita lihat dari percakapan di sini tadi. Good afternoon, Zensi Robotek, bla bla bla. Good afternoon, this is Andre Wijaya, bla bla bla. I'd like to speak to Mrs. Priyanka, please. I'm sorry, sir. She is having a meeting with clients at the moment. Berarti yang ada meeting dengan klien adalah siapa? Mrs. Priyanka. Kita lanjutkan. When will she be available? Kapan dia ada waktu? I'm not really sure, sir. Would you like to leave a message? Nah, siapa yang harus meninggalkan pesan? Adalah Mr. Wijaya. Mr. Kusrendra adalah yang menerima pesan. Yes, can you ask her to call me at bla 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 please? Nah, pesannya ini, bisakah kamu memintanya untuk menelpon nomor ini? Mr. Kusrendra menegaskan, let me repeat the number. Bolehkah saya mengulang nomornya? Nah, di dalam telepon itu tidak boleh kita hanya menuliskan angka bla 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 sekian, tapi harus dieja. Jadi 8 kamu sebutkan, 8 ditulis dalam bentuk huruf, 3, 9 and so on, dan seterusnya. Ketika itu benar, baru dijawab, yes, please tell her that I want to discuss the ongoing project. Ya, mau mendiskusikan tentang project yang sedang berlangsung. Sure, just to check it. It's Mr. Andre Wijaya from Calming Software. You want to discuss the ongoing project? Nah, Mr. Wijaya menjawab, benar. Otomatis kita menawarkan lagi, apakah ada pesan yang lainnya atau apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, misalkan masih ada pesan lagi atau misalkan ada yang bisa dibantu lagi, tawarkan saja. No, that's all. Thank you, bye. Nah, di sini katakan tidak, itu saja. Terima kasih. You're welcome. Thanks for calling, bye. Ya. Sama-sama seperti tadi, tinggal ini. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuat pesan? Siapa yang meninggalkan pesan? Yang membuat pesan adalah Mr. Wijaya. Betulkah? Salah. Yang meninggalkan pesan adalah Mr. Wijaya. Yang menerima pesan adalah Mr. Kusrendra. Paham ya? Leaving artinya meninggalkan adalah Mr. Wijaya yang meninggalkan pesan. Yang menerima taking tadi adalah Mr. Kusrendra. Baik, sampai di sini sudah paham ya? Taking artinya menerima, leaving artinya meninggalkan. Ya. Udah, kita lanjutkan. Nah, ini sama. Jadi ada 10 pertanyaan dari dialog tadi. Coba kalian nanti pahami.
Pertanyaannya juga 5, sama seperti yang sebelumnya. Kalian tuliskan dalam Microsoft Word, kemudian kalian kirimkan dalam Google Classroom. Pak Kun tunggu ya, waktunya 1 minggu. Lanjut. Nah ini adalah sebuah ungkapan. Kita sudah belajar tentang bagaimana mengungkapkan sebuah tawaran atau menawarkan. Model atau kata bantu yang digunakan adalah can atau could atau would. Nah, kata ini kita gunakan ketika mau menawarkan sesuatu, misalkan menawarkan bantuan atau pesan di sini ya. Kita menggunakan pesan di sini ya. Ya, could I take your message? Would you like to leave a message? Nah, ini responnya would you mind? Nah, dan sebagainya. Leaving a message, nah, can I could leave a message, take my message, nah, dan so on. Ya, dan seterusnya. Responnya bagaimana? Ya, jadi perhatikan. Jadi ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Ya, offering kita sudah bahas di awal. Jadi pastikan kalian harus tahu model atau kata bantu yang digunakan apa saja. Ini ya, can, could, and would ya. Kita lanjutkan. Nah ini spelling names. Dalam mengeja atau melafalkan nama seseorang atau nama tempat atau nama orang, yang digunakan bukan A, B, C, D, E, F, G ya, tapi menggunakan Military and Aviation List. Nah ini digunakan secara internasional ketika mengeja sebuah huruf ya. A, Alpha, B, Bravo. Kalau kita lihat sebuah film pasti mulai Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, and so on and so on ya. Ini digunakan ketika kita mengeja sebuah nama, tempat, atau kode rahasia atau apapun, itu digunakan menggunakan ini, bukan menggunakan A, B, C, D, E ya. Ini digunakan untuk spelling names. Kita lanjutkan. Nah ini, nah tadi ketika reading phone atau fax number, nah sama kalau angka mengejanya atau tertulisnya itu harus bentuk huruf, bukan dalam bentuk angka. Diperhatikan ya, misalkan O ya 625451666. Kalau misalkan angkanya ada 2, boleh menggunakan singkatan seperti ini, 66 88 955 ya. Atau kalau memang mau jelas sekali ya satu-satu, 06254516688955 and so on dan seterusnya. Nah yang salah bagaimana? Perhatikan saja, tidak boleh kita gabungkan 062 54, tidak boleh, harus satu-satu. Kalau 54 ini kan 54 51 gitu loh. Biasanya kita menggunakan seperti itu. Kalau secara formal, secara internasional itu harus satu-satu yang dieja. Sampai di sini paham ya tentang mengeja sebuah nomor telepon. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke pesan. Nah, pesan yang ditinggalkan tadi oleh Mr. Gus Rendra, yang diterima oleh Mr. Gus Rendra atau Mr. Wijaya. Nah, pesan-pesan ini contoh dialog lagi, ya. Kalau di sini ada Mrs. Yang, kalau MRS itu bacanya Mrs. Kalau hanya MS itu artinya Miss, Nona. Kalau ini Ibu, kalau ini Mister, Bapak ya. Biasanya MRS ini
itu status yang bisa kita ketahui bahwa ini adalah ibu atau yang sudah berkeluarga. Tapi kalau laki-laki cukup hanya menggunakan Mister, ya. Nah, kalau ada tulisan MS atau Miss, itu nona, ya. Jadi masih lajang. Status bisa dilihat dari sini. Baik, ini contoh tadi hanya diganti nama saja. Sama ini bla bla bla. I'm sorry to stay away from desk now. Alright. Nah, pesannya, could I leave a message? Bisakah saya meninggalkan pesan? Mrs. Yang jawab, of course, just a moment, I'm preparing pen and paper. Nah, ketika meninggalkan sebuah pesan, jangan lupa ballpoint dan kertasnya. Alright, please go ahead. Kalau sudah bisa mengucapkan ini, silahkan. Pesannya ini, can you ask her to send the glass and wood design of Delta project to Mrs. Posada's email as soon as possible? She wants to check them before the presentation. Nah, ini pesannya. Jadi pesan ini harus kalian tulis. Mrs. Yang jawab, I'm sorry, I'm afraid I'm not familiar with Mrs. Posada's name. Would you like to spell it for me? Nah, kalau misalkan kurang jelas namanya siapa atau pesannya apa, bisa kita minta ulang lagi atau minta diajarkan. Of course, ini ya, Posada ketika dieja Papa, Oscar, Sierra, Sierra, Alpha, Delta, Alpha. Have you got it? Sudahkah kamu mengerti atau paham? Nah, ini, I'm sorry I didn't get the first name of the company. Nah, kalau tidak tahu, wajib kita tanya, jangan hanya asal-asalan ya. Yang ditanyakan sama Mrs. Yang, mohon maaf, saya tidak tahu nama company atau nama perusahaannya, nama awalan perusahaannya. How do you spell it? Nah, misalkan Sergey Golf Echo Bravo and so on and so on. Alright, Sergey Construction, ya. Is there anything else I can help you? Nah, ini. Apakah ada yang lainnya? Nah, no, that's all. Thank you. My pleasure. Have a good day. Ini ya. Ini pesannya tadi. Can you ask? Ya, ini pesannya. Pesannya dari siapa? Dari Mr. Cullen. Ini yang taking atau ini yang leaving? Ini yang leaving ya. Mr. Cullen, ini yang leaving. Yang taking adalah Mrs. Yang. Oke. Nah, bentuk sebuah notes pesan singkat yang dibuat adalah seperti ini. Pastikan dari mana, lengkap ya, nama, dari mananya, dari mana itu perusahaannya, sekolahnya ataupun tempatnya, kemudian ke siapa pesan itu tadi, tanggal dan waktunya. Jangan lupa ini tanggal dan waktunya pesan itu ya, kemudian waktunya jam berapa, kemudian pesannya. Nah, ini tadi pesan, ini pesannya siapa? Mr. Cullen ya, pesannya Mr. Cullen, ini kamu tuliskan. Nah, ini ada notes ketika kita menerima sebuah pesan. Perhatikan ya, ini dari siapa, kepada siapa, tanggal dan harinya, waktunya, ini pesannya. Kemudian yang menerima adalah Susan Yang, Mrs. Yang tadi. Paham ya? Ini adalah sebuah note digunakan untuk mencatat sebuah pesan. Pak, apakah beli ada? Ada. Pak, buat sendiri bisa? Bisa. Hanya kertas kecil, kamu tuliskan saja dari siapa, untuk siapa, hari tanggalnya, waktunya, pesannya apa, siapa yang menerima. Paham ya? Baik, terima kasih. Jangan lupa tugasnya yang 10 tadi ya, dikerjakan.
Kemudian kamu kumpulkan di Google Classroom untuk AKL dan MM. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, semangat belajar, tetap kita galakkan agar kita tidak menjadi generasi COVID. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.